Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nola Rizky Satara, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Darut Tolabar, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rizka. Yaitu beliau guru kelas 6B dari SD Darut Tolabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan tentunya bahagia. Baik, alhamdulillah. Hari ini Bu Rizka kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rizka akan lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan prosesi supervisi di kelas ya Bu. Baik Bu. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Rizka lakukan. Dan kenapa hari ini pelaksanaan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Rizka akan melakukan pembelajaran di kelas. Tujuannya agar lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, agar siswa lebih menyenangkan dan merasa aman dan nyaman. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Rizka. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Rizka terapkan di dalam kelas. Baik Bu, kebetulan yang akan saya ajarkan ini pembelajaran matematika Bu. Dan tujuan pembelajarannya adalah mengetahui jaring-jaring dari bangun ruang. Saya menggunakan bangun ruangnya itu dua, kubus dan balok, begitu Bu. Baik Bu, untuk area pengembangan mungkin menggunakan dua, yaitu dari segi pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu Rizka. Iya betul sekali Bu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Rizka capai atau yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi? Nah begini Bu, rencana saya dari metode pembelajaran yang saya buat itu kami kan menggunakan metode diferensiasi ya Bu ya, untuk kelompok ya. Nah yang kami kembangkan nanti di pengetahuan dan keterampilannya begitu Bu. Dan siswa nanti dikelompokkan berdasarkan bakat minat dan kemampuan siswa. Jadi rencana pembelajaran yang akan Ibu Rizka terapkan di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan mengetahui gaya belajar siswa serta minat belajar siswa, begitu ya Bu Rizka. Dan juga untuk metodenya Bu Rizka menggunakan apa? Metodenya kita nanti berencana untuk membuat benda konkret Bu. Kami menyediakan benda konkret, kemudian kubus dan balok dari barang-barang yang di sekitar kita gitu Bu, seperti kotak nasi. Itu kan bentuknya kan sudah mewakili dari kubus dan balok ya Bu ya. Nah dari benda-benda yang ada itu nanti kita buka kan terdapat jaring-jaringnya. Jadi anak-anak nanti melakukan itu, membuat jaring-jaring dan mengetahui bagaimana jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus itu sendiri. Jadi Bu Rizka di sini nanti medianya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar ya Bu, agar siswa juga dapat memahami ya Bu Rizka. Iya, biasanya kan mereka kan kalau menggunakan benda konkret dan nyata di sekitar mereka kan lebih ingat gitu Bu, tujuannya ke sana. Itu ya Bu Rizka. Iya. Kira-kira kapan nih saya akan melaksanakan observasi di kelas Bu Rizka? Kebetulan hari Selasa ya Bu. Hari Selasa jam pertama Bu. Itu ada pelajaran matematika. Di pelajaran matematika di jam pertama ya Bu Rizka? Iya, Bu betul Rizka sekali. bisa ya Bu Rizka. Baik dah, jam pertama di kelas 6B, saya akan di kelasnya Bu Rizka ya di Iya, hari Selasa. betul. Nah setelah itu Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas dengan melaksanakan percakapan terakhir nanti ya Bu, Oh, baik. yaitu di percakapan pasca observasi.
Baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan tadi? Saya kok sepertinya lebih pede ya Bu ya. Seperti bagaimana ya, Kak? Biasanya saya hanya membuat modul aja, kemudian yang merevisi saya sendiri, kemudian yang menentukan tujuan pembelajaran yang mengembangkan maksudnya saya sendiri. Tapi dengan begini kan saya ada yang diajak bicara gitu Bu. Jadi mungkin ya satu deg-degan mau dilihat nanti gitu. Tapi yang utamanya saya senang gitu Bu. Ada yang mau berkolaborasi, mau membantu saya, mau konservasi. Jadi saya tahu letak kesalahannya saya nanti di mana, kekurangannya apa, dan apa yang harus ditambah dan dikurangi begitu. Baik, nanti kita ketemu di hari Selasa berarti ya Bu ya. Siap. Terima kasih nih Bu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan hal observasi ini. Sekian percakapan kali ini, sampai bertemu dan dalam kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi besok. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira bisa nggak bikin kayak gini? Bisa.
balok. Terdiri dari berapa bangun datar? Coba lihat, terdiri dari berapa bangun datar? Persegi panjang dan persegi. Persegi panjangnya ada berapa? Ada 4. Perseginya? 2. Kenapa ini bisa disatukan? Karena ukurannya sama nggak panjangnya? Coba dilihat, sama? Oke, kira-kira kalau kita buka ini boleh nggak? Nah, kalau kita buka dari balok ini, ketika kita buka akan menjadi ini. Sama? Coba dilihat, berapa perseginya? Perseginya 2. Berapa persegi panjangnya? Betul? Betul dari perkiraannya ini tadi? 1, 2, 3, 4 ya? 1, 2. Benar? Nah, sekarang ibu mau tanya, apa ini? Kertas, oke. Ketika dibuat gambar ini, dinamakan apa ini? Ada yang tahu? Kemarin ada di kelas 4, di kelas 5 ada. Apa ini namanya? Kita bangun balok ini dilepas menjadi begini. Apa? Siapa yang gambar Ustaz? Jaring? Jaring. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Wulan. Oke, jaring-jaring ini namanya jaring-jaring. Ini yang membentuk bangun buah menjadi balok. Ya. Kira-kira bisa nggak kayak begini? Bisa. Bisa, karena sekarang sudah kelas 6 ya. Oke, sekarang ini mau ikut tempel di sini atau bagaimana? Apa hanya di bayangan saja? Tempel. Oke, nanti yang selanjutnya. Oke, kita lihat sekarang jaring-jaring balok. Kelihatan jelas? Lanjut ke bangun yang kedua. Oke. Ada berapa persegi? Ada 4 persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Nah, perseginya ada berapa? 2. Kita kasih beda ya, A dan B ya. Biar pembedanya A dan B. Ada persegi panjangnya. Persegi panjang dan persegi. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau meneruskan? Persegi panjangnya ada berapa? Ada 4, jangan ditulis. Nah, sekarang jika pertanyaannya dirubah menjadi benda ini, silakan buat perkiraan bangun datar apa saja kah yang membuat bangun ini. Ini apa namanya? Kubus. Berbentuk apa? Silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Bentuknya bagaimana? Terdiri atas berapa bangun datar? Silakan didiskusikan sebentar. Bagaimana? Sudah ketemu? Sudah. Nah, ini bangun apa ini? Namanya bangun apa? Bangun kubus. Oke,
benarkah ini ada 6? Coba tuliskan. Kasih angka sampai yang gede, tidak apa-apa. 1, 2, 3 dan selanjutnya. Boleh ditunjukkan? Karena ini sudah. Tadi Baska sudah kasih tanda. Baska kasih tanda ini persegi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan keenam. Oke, biar semangat dulu. Sebelum lanjut, kita main buka tutup. Boleh? Boleh. Sampai dulu apa sampai berdiri? Duduk. Oke, duduk. Tapi dengan semangat. Pelan, sedang, cepat. Hadap-hadapan dulu sama teman-temannya. Oke, silakan berhadapan dengan temannya. Bisa dimulai? Bisa. Dua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Buka tutup. Buka tutup. Pelan. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Buka tutup. Buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup. Buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tersenyum gigi. Digulung-gulung. Digulung-gulung. Sambil tertawa. Tepuk tangan. Sudah, kubus terdiri dari 6 persegi yang sama panjang. Oke, kalau dibuka kira-kira menjadi gimana? Ada yang mau bantu guru ke depan? Ayo boleh. Oke, ini silakan dibuka. Ditempel ke depan. Kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke. Kita sudah punya 2 bangun uang. Di sini judulnya jaring-jaring bangun uang. Kita sudah punya 2, kubus dan balok. Nah, kira-kira kalau kalian lihat di depan, apa garis di sini sudah sejajar? Coba dilihat. Kira-kira ukurannya sama nggak ya? Dari atas sampai bawah sama nggak? Kira-kira kalau nggak sama gimana? Jadi nggak kira-kira kalau nggak sama? Oke, kita buktikan kalau gitu. Kalau kubus itu terdiri dari 6 persegi yang sama panjang. Oke, lihat panjangnya yang pertama, kubus apa persegi yang pertama dan yang kedua, ketiga, keempat. Kira-kira sama nggak? Kasih tepuk tangannya. Oke, kita lihat hasil dari temuan Mas Fahad tadi. Dilihat jaraknya sama. Saya membuktikan balok. Putri, siapa yang mau maju? Dorong, silakan.
masing-masing kelompok, Ibu minta 2 balok dan 2 kubus. Jadi masing-masing kelompok membuat 1 balok atau 1 kubus. Ibu ajak ya. Oke, ketua kelompoknya silakan ke depan. Oke, Mas Adam dan Mas Alam dari kelompok mana? Ya. Nama keluar juga. Nanti tugasnya apa, Alam? Silakan kerjakan. Bisa ya buat yang kecil ya? Saya yang buat ibu. Dilanjutkan di belum di tangan, salah di tetap sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Baris, Putra dan Putri. Silakan. Putra dan Putri. Oke, thank you. Istirahat. Lanjut mereka ya. Oke, tenang. Selanjutnya 2 kali 3. Satu juta katanya. Kali sekarang 30 dikurangi 7. Oke, dadah. Dikurangi 1. Oke, 1 tambah banyak. Keluar. Oke, selanjutnya lanjut. 2 tambah 2. Oke, good. Keluar. Oke, selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurma, gimana kabarnya Bu? Saya juga baik. Gimana perasaannya Bu Nurma sampai ke titik yang sekarang ya, sudah ke PI 5 yang tidak terasa? Alhamdulillah Pak, perasaan saya itu senang dan bersedih Pak. Senangnya karena sudah perjalanan di Bunda ini sudah dikatakanlah 95%. Kenapa 95%? 5%-nya kan masih belum untuk tugas.
dengan Pak Fasil, dengan Pak Agnis dan Iya, ya, walaupun program guru penggerak ini sudah mendekati selesai, iya. tapi kan tetap ya tali silaturahmi di antara kita semua kan tetap terjalin. Walaupun tidak dipertemukan dalam program guru penggerak, kan bisa dipertemukan lagi dalam momen-momen yang lain ya, misalkan momen kita kan sebagai guru yang menjadi guru ataupun yang lain juga. Nah, sebelumnya di sini Bunda kan dengan siapa nih? Bisa dipertemukan dulu. Ini rekan sejarah saya. Saya Rizka Damayanti, Oh iya. saya dipanggil Rizka di sekolah dan saya wali kelas 6 dengan jumlah siswa yang lumayan banyak, 32 siswa. Cuman enaknya karena seimbang, putra 16, putri 16, jadi kamu ngaturnya lebih nyaman. Iya. Terima kasih Bu Rizka ya. Salam kenal Bu Rizka. Saya Pak Aglis, Pak ini panggil Pak Dion. PP-nya Bu Nola. Bu Rizka adalah teman jalannya Bu Nola yang kemarin di supervisi ya. Iya. Ya, sudah Bu Nola sudah melaksanakan itu ya. Astra sama observasi. Oke. Baik, dan hari ini agenda kita adalah pasca supervisi. Nah, pasca supervisi ini saya selaku pengajar praktek ini hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua, sehingga nanti saya bisa melihat bagaimana proses coaching yang dilaksanakan Ibu Nola, bagaimana proses pasca supervisi wawancara yang akan dilaksanakan kepada Ibu Rizka. Nah, gimana? Juga sehat sekarang? Alhamdulillah sehat. Kabarnya juga baik? Baik, alhamdulillah. Dengan siswa yang begitu banyak, mungkin membutuhkan energi yang cukup ya. Iya, menghadapi betul sekali. Ya. Karena kita aja menghadapi di dalam sebuah keluarga itu kan anak dua aja mungkin kewalahan ya, bukan kewalahan, butuh mengadai, apalagi yang anak 30 lebih. Jadi luar biasa sekali Bu, jadi guru Pasmal yang siswanya banyak. Oke, baik Bu Nola, sebelum nanti lanjut kepada PI, penerbitan individu kelima, boleh saya pertanyaan dulu ya. Gimana ini terkait dengan perkembangan pembelajaran yang ada di LMS? Apakah ada peningkatan atau ada kendala, masalah? Di LMS itu telah mengalami kenaikan saya karena ya salah satunya memenuhi target untuk selesai pendidikan guru penggerak SMA. Sudah tanggal 10 dan sudah selesai semua. Ya. Nah, dari tugas-tugas di LMS sampai modul 3.3 sudah selesai semua ya? Sudah. Luar biasa. Kolaborasi. Oh iya, yang kolaborasi. Baik, terima kasih sudah belajar yang maksimal, yang semangat di dalam menuju guru penggerak ini. Dan waktu begitu cepat, 6 bulan tidak terasa. Sekiranya kemarin baru mulai 1.1, ternyata sudah sekarang 3.3. 6 bulan begitu cepat ya. Tapi kalau kita rasa-rasa dulu waktu awal-awal kok sekali ya. Betul Pak, Sekarang setelah kemarin rukun terakhir kok rasanya sedih. itu ya sudah biasa sebagai manusia begitu ya. Jadi ada perasaan-perasaan yang apa namanya itu tidak terasa, terus mula-mula kita sudah selesai. Alhamdulillah, kita sebagai guru kan juga harus semangat ya. Iya, betul. Walaupun kita sudah menjadi guru kan kita terus tetap belajar. Kita harus belajar. Karena guru sebagai pembelajar sepanjang hayat nanti. Oke, Bu Nola, persiapan apa saja yang sudah dilakukan terkait dengan PI yang kelima ini? Yang kemarin itu berkolaborasi dengan rekan sejawat yang Rizka untuk sebelum itu saya izin ke kepala sekolah di Bapak terkait mau observasi di kelas Rizka seperti itu. Ya ternyata difasilitasi dan Rizka juga siap untuk observasi. Oh iya, alhamdulillah. Siap ya, tuliskan kemarin ya. Iya, siap. Ini Bu Nola ini latihan, Iya. latihan dari kepala sekolah. Iya. Ya, supervisi itu kan tugas dari kepala sekolah. Tapi di modul 3 ini dimasukkan, jadi supervisi akademik, terus memang program yang berkaitan dengan peserta didik. Nah, ini memang program guru ini disiapkan untuk memimpin pembelajaran masa depan. Nah, tapi sekarang ini ada kaji ulang ya. Mungkin apa program yang akan kita dirman? Gimana manfaatnya Bu Nola mengikuti program ini? Sangat banyak sekali Pak. Apa tidak bisa diukur dengan uang banyak ilmu
Iya. yang didapatkan, terus juga bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga teman-teman JGP. Sangat luar biasa sekali Pak menurut saya Iya. pendidikan guru penggerak. Iya, betul ya. Apalagi kalau kita flashback ke belakang, kita melihat modul 2 ya, Iya. coaching ya. Nah, setelah kemarin berkesan adalah modul 2 coaching, karena kalau kita sudah mempelajari coaching, dari itu kita sudah tidak mempunyai anggapan negatif kepada seluruh warga sekolah, Iya. ya, seluruh baik teman sejawat, guru, murid, staf dan sebagainya. Karena kita selalu berasumsi itu positif. Nah, seperti itu yang didapatkan. Nah, apa yang didapatkan guru lalu? Yang menjadi kucing itu Pak. Iya. Dengan yang dikatakan Pak Agis, kan kita di kucing itu ada 3 tahap tuh ya, ada identifikasi masalah. Iya. Ya itu yang diterapkan itu bisa habis di kucing itu biasanya saya bertanya kepada anak-anak tuh ya Pak, itu merasa stres. Iya, betul ya. Jadi, nah ada kaitan juga nih di modul DPI 5 ini tentang Iya. coaching. Nah, nanti gimana nih Ibu Nola melaksanakan coaching kepada rekan sejawat. Nah, Kemarin kan bisa ngomongin sekarang. iya betul. Berasa grogi gitu saya. Dosa Bu, Tapi santai. menarik. Biar ada Iya. demonya juga ya Pak. Betul. Jadi, kalau kemarin coachingnya bersama siswa, 2 siswa ya, Iya. sekarang ganti dengan teman sejawat. Apakah sudah siap? Siap ya? Oke, silakan dimulai kalau sudah siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rizka karena observasi kemarin sudah dijalankan lancar. Sama-sama Bu, sudah memberi kesempatan saya. Bagaimana nih kesan Bu Rizka setelah melaksanakan kegiatan kemarin? Alhamdulillah kemarin kami melaksanakan di kelas dan tentunya juga Gunala juga tahu sendiri, kakak Gunala juga di kelas kan untuk mengobservasi saya menjadi pemantau. Alhamdulillah dengan metode yang saya pakai akan menggunakan metode berdiferensiasi, membagi kelompok menjadi 6 kelompok ya di kelas kemarin, 4 kelompok malah. Ada 4 kelompok, kami sesuaikan dengan kemampuan mereka, dari cara belajar mereka kami sesuaikan dengan itu. Baik, alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Saya juga melihat siswa itu sangat antusias sekali ya Bu Rizka, dengan semangatnya Bu Rizka mengajar, dan juga dengan metode yang bervariasi, serta ada pembelajaran berdiferensiasi di sini ya Bu Rizka ya. Terus menurut Bu Rizka, kendala apa sih kemarin itu? Kalau kendalanya sebenarnya awalnya grogi saya Bu, karena kan biasanya saya mengajar di kelas sendiri yang memang kami dipantau apa dengan kepala sekolah, ada juga CCTV di kelas kan, Anda tahu sendiri. Tapi dengan adanya apa Anda di pojok kelas, rasanya grogi gitu. Terus ya alhamdulillah anak-anak juga mampu, meskipun ada 1-2 orang yang biasa kalau anak didik kita kan, apalagi sudah kelas 6 sudah mampu mereka mengekspresikan diri, ya itu sudah caranya itu hanya itu saja. Selain itu juga ya, alhamdulillah sudah tercapai tujuan pembelajaran kami sudah sampai kan. Baik Bu Rizka, jadi Bu Rizka itu merasa grogi ya Bu, Iya. karena apa ada yang mengawasi lagi Iya. ya, seperti itu. Baik Bu Rizka, menurut Bu Rizka saat observasi kemarin, apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang Bu Rizka terapkan? Saya rasa sudah sesuai, mungkin belum 100% ya Bu ya, karena kembali lagi ke apa saya grogi. Kemudian ya itu tadi anak-anak ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan, jadi kami melihat anak yang tidak terfokus, akhirnya terpecah lagi, akhirnya lupa lagi yang mau disampaikan apa gitu sebenarnya itu. Dengan seperti itu, Bu Rizka kan kemarin mendapatkan ice breaking Iya ya, betul sekali. ada permainannya juga. Iya. Itu sangat luar biasa menurut saya. Dan menurut Bu Rizka nih, apa hambatan dari penyusunan modul ajar yang diterapkan di dalam kelas? Untuk dari yang pengalaman saya kemarin itu mungkin begini Bu, pembelajaran itu harusnya kan fokus pada siswa, nah fokus pada siswa dan siswa yang melakukan. Nah
di situ yang saya buat, modul ajar yang saya buat tidak 100% saya lakukan karena kebanyakan saya juga masih berbicara gitu Bu. Harusnya kan saya memancing siswa untuk berbicara gitu. Jadi mungkin di kendalanya itu jadi tidak sesuai gitu. Terus untuk memfokuskan siswa, bagaimana caranya menarik perhatian siswa agar semuanya terfokus gitu. Ya. Tapi dengan kemarin menerapkan SBT malah anak itu merasa senang gitu ya dengan permainan, anak tidak bosan ya bisa. Yang memang di kelas saya memang saya terapkan SBT bukan hanya di awal. Biasanya awal pembuka hanya sedikit, nanti ketika anak-anak jenuh kami ulang lagi dengan SBT yang berbeda, dan sebelum kegiatan berakhir anak-anak keluar dengan SBT dengan menjawab pertanyaan dan lain-lain hingga anak-anak tuh terpacu semangatnya begitu maksudnya. Bu Rizka, semangat terus ya Bu Rizka ya. Terima kasih. Begini Bu Rizka, apakah keinginan atau harapan Bu Rizka untuk anak-anak dalam pembelajaran tersebut? Kemarin kan ini ya Bu Rizka membahas tentang jaring-jaring. Iya, betul sekali. Begini Bu, kemarin itu kendala di sana itu Bu, di kelas itu kan fokus anak kan ada yang terpecah ya. Nah, dari anak yang fokus yang terpecah itu ketika membuat jaring-jaring mereka bisa menyebutkan. Jadi kami kan menampilkan wujud benda konkretnya. Ada kubus sama balak kemarin ya Bu ya. Nah, ketika mereka melihat bangun itu mereka mengerti kubus itu terdiri atas berapa bangun datar. Mereka mengerti menyebutkan. Kemudian membuat jaring-jaringnya pun ternyata dalam bayangan sebelum ditampilkan mereka sudah tahu itu terdiri dari misalkan kubus terdiri dari 6 persegi yang sama panjangnya yang sama besarnya. Itu mereka tahu gitu Bu. Tapi ketika mereka melakukan Bu, ternyata salah kami bagi ya, itu ada yang tidak presisi. Mungkin dari cara menggarisnya. Kemudian ada yang setelah digabung Bu, kemarin hasilnya setelah digabung ada yang miring, tidak usah nempel Bu ini dan lainnya. Akhirnya mereka harus mengulang. Mungkin itu tadi dari fokusnya. Terus menurut saya memang di kelas besar kendalanya kan siswa banyak ya. Sedangkan ruang tahu sendiri kan sempit ya di situ kan. Jadi untuk membagi lebih banyak lagi, kami kesulitan di situ juga. Dengan percakapan yang digunakan bahasa itu berarti di kendalanya di sarpas ya, saya dan untuk fokusnya anak itu. Dan untuk keinginan Bu Rizka di sini berarti anak-anak itu harus lebih memahami dan yang jadi hambatan waktu praktek itu ya, yang memahami kubus dan jaring balok itu anak sudah paham. Cuman kalau sudah praktek ya melakukannya nggak bisa ya. Baik Bu Rizka, bagaimana nih untuk selanjutnya? Tadi kan Bu Rizka mengatakan bahwasanya anak-anak itu kurang maksimal di kegiatan praktek. Untuk refleksi berikutnya ke depan itu bagaimana Bu Rizka? Mungkin gini ya Bu ya, saya juga butuh ibu karena memang ibu yang lebih profesional mungkin dalam bidang ini mungkin. Jadi apa boleh saya juga sering-sering bertanya, mungkin meminta ilmu dari ibu untuk membagikan pengalaman-pengalamannya di tempat lain mungkin untuk saya terapkan di kelas. Bagaimana caranya sosialisasi dengan anak utamanya kan, karena memang anak di usia kelas 6 itu kan memang sudah beragam, sudah ada yang berani pacaran dan lain-lain kan sudah gitu. Jadi fokusnya terpecah itu. Jadi ya mohon bantuan lah bagaimana cara megang anak-anak gitu supaya mereka mau dulu gitu. Insya Allah saya sebagai rekan sejawat bisa saya akan membantu nanti ketika mengalami kesulitan. Sejatinya kita kan sebagai pendidik itu harus menuntun ya, ya. Ini Rizka, kira-kira ini apa dukungan yang ingin diperlukan oleh Rizka? Mungkin gini Bu ya, di kelas kami kan sesuai tadi dari kendala-kendala itu dari sarana juga kami perlu. Kemudian kan memang tidak semua siswa mampu dalam segi dia bagaimana cara belajarnya, kemudian dari pihak orang tuanya kami kan tidak 100% dapat membimbing anak dari
jam pagi sampai tidur sampai pagi lagi kan kita tidak beraktivitas bersama mereka, tidak sehari-hari. Jadi dari pola belajar anak di rumah dan di sekolah itu kan berbeda gitu. Jadi bagaimana intrik-intriknya buat bagaimana cara kita ngadepin siswa gitu. Berarti yang lebih utama ini harus berkolaborasi dengan orang tua juga ya, bisa untuk membantu anak di rumah, membimbing anak ketika di luar jam sekolah. Kalau di sekolah kan kita harus berkolaborasi dengan teman-teman sejauh dan juga kepala sekolah ya, Rizka. Ya, mungkin juga itu Bu, tentang modul ajarnya Bu. Saya juga kan baru di sini kan, saya sering lihat di PMM, di modul PMM bagaimana cara mengajar yang baik gitu kan. Cuman kalau tidak real seperti kemarin, kita kan masih dalam bayangan gitu Bu. Jadi untuk penerapannya mungkin kurang gitu. Jadi mana yang benar, mana yang kurang itu yang kami tidak tahu gitu. Baik, nanti kolaborasinya setelah pasca ini ya, Rizka. Siap, terima kasih Bu. Rizka semangat sekali nih awalnya. Terima kasih ya Rizka ya. Dan terima kasih juga atas waktunya. Rizka sudah membantu saya dalam jalannya observasi kemarin. Rizka itu sudah menjalankan observasinya kembali di dalam kelas. Semoga Rizka sehat selalu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah dilakukan Gunola terkait dengan prinsip coaching ya, dalam supervisi akademik itu kan kita menggunakan prinsip coaching. Itu sudah baik, sudah bagus. Ada kehadiran penuh di situ yang dilakukan oleh Gunola terhadap Rizka. Jadi Gunola itu pikirannya tidak kemana-mana. Jadi fokus ke Rizka selaku coach ya, atau teman sejawat yang disupervisi. Yang kedua, Gunola juga tadi saya perhatikan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang berbobot ya, sehingga akan memancing Rizka untuk menjawabnya gitu. Jadi itu adalah prinsip-prinsip kompetensi coaching yang wajib dimiliki ya bagi seorang coach ya. Dan di sini Gunola sudah baik, di situ sudah mengapresiasi lagi terkait dengan prinsip coaching yang dilaksanakan Gunola. Terkait dengan apa saja yang sudah dilalui tadi juga Bu Rizka baik sekali ya dalam menyampaikan jawabannya. Juga tadi dilaksanakan pembahasan pada saat supervisi, apa saja kendalanya, apa saja kesulitannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, mungkin bisa disampaikan Bu Nola apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan waktu Bu Nola tadi melaksanakan pasca supervisi terhadap Rizka. Untuk Bu Nola itu kekurangan dan kelebihannya apa? Untuk yang kelebihannya itu ya Pak, saya tuh memang ini baru pertama kali ya Pak, saya tuh melaksanakan observasi. Kan biasanya ini kan memang tugasnya kepala sekolah kan ya Pak, di pendidikan Gunola ini kita kan diajarkan untuk itu praktek kucing itu kan melalui supervisi akademik ya. Jadi di situ saya Pak, perasaan saya tuh sangat senang sebenarnya bisa observasi, itu juga bisa menambah ilmu, juga bukan hanya observasi di sana yang saya temukan. Dan Rizka itu sudah kemarin dari segala perjalanan metodenya sudah bagus, itu yang saya perhatikan juga di situ Pak, cara mengajarnya. Pengalaman di pendidikan Gunola sangat luar biasa ya. Kita diajarkan untuk mensupervisi ya, coaching dengan metode coaching ya, coaching untuk supervisi. Nah, luar biasa. Di mana kesan-kesannya Bu Rizka? Alhamdulillah saya semenjak Gunola masuk di guru penggerak itu kan kebetulan kami kan kelasnya juga berdekatan ya Pak ya. Juga tugasnya kadang kami bergantian, ketika kami tidak ada kami saling ngisi gitu. Kemudian melihat dari tugasnya, kebetulan kan saya sering ikut seminar online. Ketika saya ada tugas dan tidak mengerti, saya tanya ke Gunola, dan ternyata Gunola yang jawabnya itu ada di guru penggerak, begini caranya. Jadi mulai dari situ tingkat dari portofolio, kemudian ada Google Site kemarin ya. Saya awalnya tidak mengerti dengan itu, saya tanya ke Gunola, ternyata diberi penjelasan dengan runtut. Jadi untuk melaksanakan sendiri saya akhirnya bisa gitu. Secara tidak langsung saya juga tertular ilmunya gitu. Harapannya kan memang begitu ya, bisa menyebarluaskan, bisa berbagi praktik baik kepada seluruh warga sekolah atau teman guru, teman sejarah di dalam sekolah itu sendiri.
Nah, baik. Selama ini gimana Bu dalam proses pembelajaran di LMS ya selama 1 bulan ini, gimana dukungan dari pihak sekolah atau dari seluruh kepala sekolah, gimana dukungan? Alhamdulillah Pak, kalau dari sekolah itu sangat mendukung sekali Pak. Oke, ini kan jadi kepala sekolah mendukung secara penuh ya. Mas sejawat, kepala sekolah itu juga ada ya, dan juga sangat mendukung ya. Karena kita sebagai guru, apalagi sebagai sekolah itu juga ada ya, dan juga sangat mendukung ya. Karena kita sebagai guru, apalagi sebagai calon guru penggerak ini kan sangat membutuhkan dukungan ya, kolaborasi. Kita juga kadang-kadang ketika seperti ini ya, PI kan kita juga meninggalkan kelas ya. Iya. Kalau nggak ada masyarakat yang membantu kita kan siapa lagi yang membantu. Jadi butuh sekali dukungan seperti itu. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Bu Nura atau Bu Rizka. Praktek pasca supervisi ini saya apresiasi luar biasa, dan saya selaku penasihat praktek terima kasih banyak, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.